Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A akan membahas mengenai kekontinuan fungsi kompleks. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Lisa Apriani dengan NIM 1123017000005. Saya Sabila Najwa Ajri dengan NIM 1123017000030. Kami akan membahas beberapa pembahasan mengenai kekontinuan fungsi kompleks, yaitu definisi kekontinuan, teorema, contoh soal, kemudian kekontinuan seragam. Titik-titik dari gambar tersebut merupakan lingkungan atau persekitaran dari Z0. Pada bidang Z, jarak dari Z0 ke Z yaitu delta. Kemudian pada bidang W, jarak dari FZ0 ke L yaitu epsilon. Untuk definisi bakunya yaitu limit Z menuju Z0 FZ sama dengan L. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga 0 lebih kecil dari mutlak Z dikurangi Z0 lebih kecil dari delta. Maka mutlak dari Fz dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Untuk kontinuan, suatu Fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga 0 lebih kecil dari mutlak Z dikurangi Z0 lebih kecil dari 0, maka mutlak dari Fz dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Artinya suatu Fz kontinu di Z sama dengan Z0. Yang pertama, limit Z menuju Z0, Fz-nya itu ada. Untuk definisi bakunya, nilai limitnya itu adalah L. Kemudian yang kedua, nilai Fz0-nya itu ada dan juga terdefinisi di Z0. Yang ketiga, yang pertama dan yang kedua itu sama, atau limit Z menuju Z0 Fz sama dengan Fz0. Selanjutnya ada teorema kekontinuan teorema 4.5. Jika Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi Fz ditambah Gz, Fz dikurang Gz, Fz dikali Gz, dan Fz dibagi Gz dengan Gz 0 tidak sama dengan 0 juga kontinu di Z0. Hasil yang sama juga berlaku untuk kekontinuan pada suatu daerah. Jadi di teorema 4.5 ini ada 4 fungsi Fz dan Gz, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan Gz tidak sama dengan 0 dan kontinu di Z0. Untuk pembuktiannya, yang pertama yaitu penjumlahan. Jika Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0, maka Fz ditambah Gz juga kontinu di Z0. Syarat Fz ditambah Gz kontinu di Z0 adalah untuk syarat yang pertama yaitu limit Fz ditambah Gz untuk Z mendekati Z0 sama dengan A ditambah B harus ada. Nah, di sini diketahui limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan A jika mutlak dari Fz dikurang A kurang dari epsilon per 2 untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta 1. Ini untuk persamaan pertama. Selanjutnya, limit Gz untuk Z mendekati Z0 sama dengan A jika mutlak dari Gz dikurang B kurang dari epsilon per 2 untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari epsilon 2. Ini untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0. Dapat ditentukan yaitu delta lebih dari 0 sehingga mutlak dari Fz ditambah Gz dikurang A ditambah B kurang dari epsilon untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta. Selanjutnya, kita mempunyai persamaan mutlak dari Fz ditambah Gz dikurang A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak Fz dikurang A ditambah mutlak dari Gz dikurang B.
ini untuk persamaan ketiganya. Nah, menurut hipotesa, diberikan epsilon lebih dari 0, kita dapat menentukan delta 1 lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0. Berdasarkan sifat persamaan tadi, yaitu persamaan 1, 2, dan 3, diperoleh mutlak dari fz ditambah gz dikurang a ditambah b. Maka menghasilkan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 dikurang delta. Dipilih delta yang terkecil dari delta 1 dan delta 2. Jadi, di sini terbukti bahwa limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan a ditambah b. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua, yaitu ada fz0 ditambah gz0 harus ada, yaitu fz ditambah gz terdefinisi di z0. Karena fz0 sama dengan a dan gz0 sama dengan b. Maka fz0 ditambah gz0 sama dengan a ditambah b. Selanjutnya, untuk syarat yang ketiga, yaitu karena limit fz ditambah gz untuk z mendekati 0 sama dengan a ditambah b, atau fz0 ditambah gz0 sama dengan a ditambah b. Nah, karena sifat 1 dan sifat 2 sama, maka terbukti limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan fz0 ditambah gz0, maka terbukti di sini fz ditambah gz itu kontinu. Selanjutnya yaitu ada pengurangan. Sebenarnya pengurangan di sini itu sama saja penjumlahan sebelumnya. Hanya saja untuk pengurangan yaitu jika fz dan gz kontinu di z sama dengan z0, maka fungsi fz dikurang gz juga kontinu di z0. Syarat fz dikurang gz kontinu di z0 adalah yang pertama yaitu limit fz dikurang gz untuk z mendekati z0 sama dengan a dikurang b harus ada. Nah, di sini diketahui persamaan pertama dan keduanya itu sama saja dengan yang penjumlahan tadi. Nah, yang membedakan akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan ditentukan delta lebih dari 0. Sehingga mutlak dari fz dikurang gz. Nah, di sini itu dikurangkan, kalau sebelumnya kan dijumlahkan, dikurangkan a dikurang b itu kurang dari epsilon. Untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 kurang dari delta. Kita mempunyai persamaan yaitu mutlak dari fz dikurang gz dikurang a dikurang b kurang dari sama dengan mutlak fz dikurang a dikurang mutlak gz dikurang b. Ini untuk persamaan ketiga. Nah, menurut hipotesa diberikan epsilon lebih dari 0. Kita dapat menentukan delta 1 lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat persamaan 1, 2, dan 3 yang tadi, diperoleh persamaan yaitu mutlak dari fz dikurang gz dikurang a dikurang b kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu menghasilkan epsilon. Untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan z min z0 kurang dari delta. Dipilih delta di sini yaitu yang terkecil dari delta 1 dan delta 2. Maka dapat disimpulkan terbukti bahwa limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan a dikurang b. Terbukti ya. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu fz0 dikurang gz0 harus ada, yaitu fz dikurang gz terdefinisi di z0. Nah, karena sifat yang pertama tadi fz0 sama dengan a dan gz0 sama dengan b, maka fz0 dikurang gz0 sama dengan a dikurang b. Terbukti ya. Yang ketiga, karena sifat pertama dan yang kedua itu limit fz dikurang gz untuk z mendekati z0 sama dengan a dikurang b atau fz0 dikurang gz0 sama dengan a dikurang b, maka limit fz dikurang gz untuk z mendekati z0 sama dengan fz
0 dikurang GZ 0, maka terbukti dari sifat yang pertama dan sifat yang kedua itu FZ dikurang GZ itu kontinu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perkalian. Jika FZ dan GZ kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi FZ dikali GZ juga kontinu di Z0. Syarat FZ dikali GZ kontinu di Z0 adalah yang pertama, limit FZ dikali GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A dikali B harus ada. Nah, di sini kita mempunyai mutlak FZ dikali GZ dikurang A dikali B sama dengan mutlak dari FZ dikali GZ dikurang B ditambah D dikali FZ dikurang A. Nah, ini didapatkan dari yang kanan, yaitu mutlak dari FZ dikali GZ dikurang B ditambah B dikali FZ dikurang A. Nah, FZ dikali GZ itu kan FZ GZ. FZ dikali negatif B, yaitu negatif B FZ ditambah B dikali FZ, yaitu kan BFZ, lalu B dikali negatif A, yaitu min AB. Nah, untuk B negatif BFZ ditambah BFZ itu kan habis dicoret. Maka menghasilkan mutlak dari FZ GZ dikurang AB. Maka sama ya dengan yang pertama. Nah, itu akan kurang dari sama dengan mutlak dari FZ dikali mutlak dari GZ dikurang B ditambah mutlak dari B dikali mutlak dari FZ dikurang A, itu kurang dari sama dengan mutlak dari FZ dikali mutlak dari GZ dikurang B ditambah mutlak dari B ditambah 1 dikali mutlak dari FZ dikurang A, itu adalah persamaan yang pertama. Nah, karena limit FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A, maka dapat ditentukan delta 1 lebih dari 0 sehingga mutlak dari FZ dikurang A kurang dari 1. Untuk Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta pertama. Berdasarkan sifat persamaan pertama diperoleh mutlak dari FZ dikurang A lebih dari mutlak dari FZ dikurang mutlak dari A, yaitu 1 lebih dari mutlak dari FZ dikurang mutlak dari A. Nah, 1 ini kan yang di atas itu ada mutlak dari B ditambah 1, makanya di sini adalah 1. Atau mutlak dari FZ kurang dari sama dengan mutlak dari A ditambah 1, yaitu FZ kurang dari P, di mana P-nya itu konstanta positif. Nah, ini adalah persamaan kedua. Karena limit GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan B, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka dapat ditentukan delta 2 lebih dari 0, sehingga mutlak dari GZ dikurang B kurang dari epsilon per 2P untuk Z, mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta 2. Nah, itu untuk persamaan ketiganya. Nah, selanjutnya, karena limit GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan B setiap epsilon lebih dari 0, maka dapat ditentukan delta 2 lebih dari 0. Sehingga mutlak dari GZ dikurang B kurang dari epsilon per 2P. Untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 2 dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta 2. Ini untuk persamaan ketiga. Karena limit FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A kurang dari epsilon per 2 dikali mutlak B ditambah 1 untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon 3. Nah, ini untuk persamaan keempat. Nah, sekarang substitusi sifat persamaan yang kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat ke persamaan pertama. Maka akan diperoleh mutlak FZ dikali GZ dikurang A dikali B kurang dari P dikali epsilon per 2P ditambah mutlak dari B ditambah 1 dikali epsilon per 2 dikali mutlak B ditambah 1, itu menghasilkan sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Untuk
mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta. Di mana deltanya adalah delta 1, delta 2, dan delta 3. Nah, kesimpulannya di sini jadi terbukti ya bahwa mutlak FZ dikali GZ dikurang A dikali B kurang dari epsilon atau limit dari FZ dikali GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A dikali B. Nah, untuk patung kedua, yaitu dari yang pertama, untuk FZ0 dikali GZ0 harus ada, yaitu FZ dikali GZ terdefinisi di Z0. Nah, karena Z0 itu sama dengan A yang tadi sudah dijelaskan, dan GZ0 sama dengan B, maka FZ0 dikali GZ0 sama dengan A kali B. Terbukti. Nah, untuk yang ketiga, karena sifat pertama dan sifat kedua itu sama, maka limit FZ dikali GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan FZ0 dikali GZ0, maka terbukti FZ dikali GZ itu kontinu. Untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu pembagian. Jika FZ dan GZ kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi FZ bagi GZ juga kontinu di Z0. Syarat FZ dibagi GZ kontinu di Z0 adalah yang pertama, limit FZ dibagi GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A per B harus ada. Akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0. Sehingga mutlak dari FZ dibagi GZ dikurang A dibagi B sama dengan B dikali FZ dikurang A dikali GZ per mutlak B dikali GZ kurang dari epsilon untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z kurang dari Z0 kurang dari epsilon. Nah, diberikan epsilon lebih dari 0. Ditentukan delta 1 lebih dari 0. Sehingga B FZ dikurang A GZ kurang dari setengah dikali mutlak B pangkat 2 epsilon untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta 1. Nah, kemudian jika delta kurang dari delta 1 dan delta 2, maka dapat ditulis menjadi mutlak FZ per GZ dikurang A per B sama dengan B dikali FZ dikurang A dikali GZ per mutlak B GZ kurang dari setengah mutlak B dikuadratkan dikali epsilon per mutlak B dikali setengah kali mutlak B sama dengan epsilon untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta. Nah, jadi kesimpulannya di sini terbukti bahwa mutlak FZ per GZ kurang A per B itu akan kurang dari epsilon atau limit FZ per GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A per B. Nah, syarat yang kedua yaitu FZ0 dibagi GZ0 harus ada, yaitu FZ per GZ terdefinisi di Z0. Nah, karena tadi FZ itu sama dengan A dan GZ itu sama dengan B, maka FZ0 dibagi GZ0 sama dengan A dibagi B. Seperti ya. Nah, yang ketiga yaitu karena syarat yang pertama dan yang kedua sama, maka syarat yang ketiga yaitu limit FZ dibagi GZ, di mana untuk Z mendekati Z0 sama dengan FZ0 dibagi GZ0, maka terbukti FZ dibagi GZ itu kontinu. Selanjutnya yaitu ada teorema 4.8. Jika FZ kontinu dalam suatu daerah tertutup di R, maka ia terdapat pada daerah tersebut. Itu terdapat bilangan-bilangan real non-negatif atau konstanta M sehingga mutlak dari FZ kurang dari sama dengan M untuk semua titik Z pada daerah R. Atau bisa kita sebut fungsi itu selalu terbataskan oleh M.
Nah, untuk pembuktiannya, kita asumsikan bahwa fungsi fz ini sama dengan u xy ditambah i kali v xy. Itu adalah kontinu. Dan kita perhatikan bagaimana si f ini mengikuti fungsi fz tersebut. Itu adalah kontinu di seluruh R. Dan dengan demikian, mencapai nilai maksimum M berlaku dan kita katakan bahwa si fz itu adalah terbatas pada si R. Seperti itu. Untuk contoh soalnya yaitu fz untuk z kuadrat dikurangi 4iz ditambah 5 dengan z tidak sama dengan 5i, kemudian 5z ditambah 10i dengan z sama dengan 5i. Yang pertama, tentukan apakah limit z menuju zi fz itu ada, kemudian tentukan nilainya. Yang kedua, periksa kontinuan fz di z sama dengan 5i. Kemudian yang ketiga, periksa kekontinuan fz di z tidak sama dengan 5i. Diketahui dari soal bahwa fz sama dengan 5 ditambah 10i. Untuk f5i yaitu 5 ditambah 10i. Untuk yang pertama, limit z menuju zi dari z kuadrat dikurang 4iz ditambah 5 per z kurang 5i. Di sini z kuadrat dikurang 4iz ditambah 5 bisa kita pecah atau bisa kita faktorkan menjadi z dikurangi 5i dan z ditambah i. Untuk z dikurang 5i ini bisa kita hilangkan, jadi tersisa limit z menuju zi dari z ditambah i. Lalu z-nya kita ubah menjadi i, maka i ditambah i yaitu 2i. Jadi limit z menuju zi fz ada dan nilainya yaitu 2i. Kemudian yang kedua, limit z menuju 5i dari z kuadrat dikurang 4iz ditambah 5 per z dikurangi 5. Di sini z kuadrat dikurang 4iz ditambah 5 bisa kita pecah atau kita faktorkan lagi menjadi z dikurangi 5i dan z ditambah i. Lalu untuk z dikurangi 5i-nya bisa kita hilangkan, maka hanya tersisa limit z menuju 5i dari z ditambah i, yaitu hasilnya adalah 6i. Jadi limit z menuju 5i fz tidak sama dengan f5i. Maka limit z menuju 5i fz ini discontinue di z sama dengan 5i. Karena fungsi tersebut tidak kontinu pada z sama dengan 5i, sini kita mengambil limit z menuju 5i untuk z ditambah i sama dengan 6i. Kemudian fz-nya z ditambah i, maka f5i sama dengan 5i ditambah 1 sama dengan 6i. Di sini dapat dilihat bahwa limit z menuju 5i z ditambah i sama dengan fz. Maka fz kontinu di z tidak sama dengan 5i. Nah, selanjutnya ada kekontinuan seragam. Di sini ada definisi pertama, yaitu kekontinuan. Misalnya, A subhimpunan R atau anggota bilangan real, C elemen A, dan F adalah fungsi dari A ke R, dan fungsi F dikatakan kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terhadap delta lebih dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap X elemen A yang memenuhi mutlak X min C kurang dari delta berlaku mutlak dari Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya ada definisi 2 yaitu kekontinuan seragam. Misalnya A subhimpunan R fungsi F dari A ke R dikatakan kontinu seragam pada A jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terhadap delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 itu adalah anggota A yang memenuhi mutlak dari X1 dikurang X2 kurang dari delta berlaku
mutlak dari fx1 dikurang fx2 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ketertinggalan seragam. Misalnya, A adalah interval terbatas dari negatif 1,1 dan didefinisikan fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x anggota dari A. Pastikan bahwa f kontinu seragam pada A. Di sini kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Nah, maka pilih delta sama dengan epsilon per 2. Akibatnya, untuk setiap x1 per x2 itu adalah elemen A yang memenuhi mutlak dari x1 dikurang x2 kurang dari delta. Berlaku mutlak dari x1 dikurang fx2 sama dengan mutlak dari x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat. x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat bisa kita tulis menjadi x1 ditambah x2 dan dikali x1 dikurang x2. Nah, maka di sini kita tulis sama dengan mutlak dari x1 ditambah x2 dikali mutlak dari x1 dikurang x2. Nah, karena x1 dan x2 ini kurang dari sama dengan mutlak dari x1 ditambah x2, maka di sini kita tulis kurang dari sama dengan mutlak x1 ditambah x2 dikali x1 dikurang x2. Nah, karena x1 dan x2 ini adalah elemen A, maka x1 kurang dari 1, x1, dan x2 kurang dari x1 juga. Nah, makanya di sini kita tulis menjadi kurang dari sama dengan 2 dikali mutlak x1 dikurang x2. Sehingga 2 delta sama dengan epsilon. Nah, jarak F1 ke F2 itu kan lebih kecil daripada epsilon. Nah, maka epsilon ini adalah duanya si delta. Nah, jadi terbukti bahwa f atau fungsi f kontinus seragam pada A. Selanjutnya, saya akan membahas teorema kekontinuan seragam. Nah, di sini ada teorema 1, fungsi yang tidak kontinus seragam. Misalnya, A sub himpunan R, fungsi f dari A ke R, maka pernyataan berikut ekuivalen. Nah, yang pertama, f tidak kontinus seragam pada A. Yang kedua, terdapat Z0 lebih dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap delta lebih dari 0 terdapat Y delta, Y delta anggota A yang memenuhi mutlak dari X delta dikurang Y delta kurang dari delta dan mutlak dari F X delta dikurang F Y delta lebih dari sama dengan epsilon 0. Nah, yang ketiga, terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan 2 baris xn dan yn di A sedemikian hingga limit xn kurang yn itu sama dengan 0 dan mutlak dari fxn dikurang fyn itu lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap n anggota n atau bilang asli. Nah, untuk membuktikan teorema 1 tadi, di sini saya ada contoh misalnya fx sama dengan x kuadrat untuk setiap bilangan realnya x didefinisikan xn sama dengan n dan yn sama dengan n plus 1 per n. Untuk setiap bilangan aslinya n, perhatikan bahwa limit xn dikurang yn sama dengan limit 1 per n sama dengan 0. Dan di sini mutlak dari fxn dikurang fyn sama dengan mutlak dari n plus 1 per n dikuadratkan dikurang n kuadrat. Nah, menghasilkan 2 dikurang 1 per n kuadrat lebih dari 2. Nah, berdasarkan teorema 1 tadi, bahwa 2 dikurang 1 per n kuadrat lebih dari 0, itu terbukti bahwa f tidak kontinus seragam pada si f. Selanjutnya ada teorema 2, teorema kekontinuan seragam. Misalnya, I adalah interval tertutup dan terbatas. Jika f kontinu I, maka fungsi f kontinu seragam pada I.
Nah, di sini dibuktikan andai F tidak kontinus seragam pada I, maka terdapat epsilon positif dan barisan Xn dan barisan Yn di I, sehingga Xn dikurang Yn konvergen ke 0, tetapi jarak F Xn ke Fyn lebih dari sama dengan epsilon 0. Untuk setiap bilangan asli di N, karena I terbatas, maka Xn terbatas, sehingga terdapat subbarisan Xnk yang konvergen ke suatu C. Karena I adalah interval tertutup, maka I adalah anggota dari C. Nah, subbarisan Ynk juga konvergen di C, sebab jarak Ynk lebih kecil sama dengan jarak Xnk ke Ynk ditambah jarak Xnk ke C. Karena F kontinu di C, maka barisan Fxnk konvergen ke Fc dan barisan Fynk juga konvergen ke C. Akibatnya terdapat bilangan asli M, sedemikian hingga K lebih besar dari M berlaku jarak Fxnk ke jarak Fynk kurang dari epsilon 0. Nah, hal ini bertentangan dengan mutlak dari Fxn dikurang Fyn lebih dari sama dengan epsilon 0. Jadi terbukti bahwa F itu kontinus seragam pada I. Berikut adalah 3 referensi buku utama yang kami gunakan. Sekian pemaparan tentang materi kekontinuan fungsi kompleks dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.